إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan apa yang kita usahakan dalam majelis ilmu ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hadapannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang ketiga dari kitab Tauhid, ya di mana kita juga sudah masuk ke dalam bab yang kedua tentang ucapan dan perbuatan yang dapat menghilangkan tauhid atau menguranginya. Mana di bab ini terdiri dari beberapa pasal, ada 11 pasal. Pasal yang pertama, yang kedua tentang perdukunan, tentang sihir, tentang peramalan, ya, mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, dengan berbagai wasilahnya. Ini sudah kita jelaskan adalah perbuatan yang haram, perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah kita bahas dalil-dalilnya secara lengkap. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah tabaraka wa Ta'ala melanjutkan pembahasan kita akan masuk ke pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga dan empat ini memiliki ya keterkaitan sebagaimana pasal 1 dan 2. Berkaitan dengan kuburan, ya, berkaitan dengan berhala, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi insyaallah pembahasan kita pada hari ini bismillahi tabaraka wa Ta'ala. Baik, insyaallah langsung saja kita meminta kesediaan kepada Ibu Ita, mungkin ya, Ibu Ita Paramita, untuk membacakan materi kita pada hari ini insyaallah. Bagaimana Ibu Ita? Ya, insyaallah. Nah, jazakillah khair. Silakan dibaca, tafadhali. Di halaman 45 pasal yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3, mempersembahkan kurban, nazar atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi, kuburan serta mengagungkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menutup segala pintu yang mengakibatkan kepada kemusyrikan serta memperingatkan daripadanya dengan peringatan yang sangat keras. Di antaranya adalah masalah kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga agar kuburan tidak disembah dan agar orang-orang tidak berlebihan terhadap mereka yang dikuburkan. Di antaranya adalah 1, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan agar kita tidak berlebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh, sebab hal itu menyebabkan penyembahan kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, jazakillah khair. Di pasal yang ketiga, tema kita adalah mempersembahkan kurban, nadar atau hadiah untuk tempat-tempat yang diziarahi, kuburan serta mengagungkannya. Apa hukumnya? Dibahas di sini, dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah menutup segala pintu yang mengakibatkan kepada kemusyrikan. Ya, segala pintu yang mengarahkan kepada kesyirikan, kepada kekufuran, itu telah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang endingnya, apapun yang arahnya kepada kesyirikan, pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya, maka Islam datang dan menutup celah-celah tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar melarang suatu perbuatan, tapi apapun yang menjadi wasilah kepada perbuatan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah menunjukkan kepada kita tentang lengkapnya dan sempurnanya agama dan dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan daripadanya dengan peringatan yang sangat keras. Dan inilah tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tugas ya para ulama yang melanjutkan estafet dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebagai mubasysyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan yang keras, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat akan surga yang Allah siapkan bagi mereka, dan memberikan peringatan kepada seluruh manusia dari bahaya kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya adalah masalah kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya kuburan ini adalah salah satu wasilah yang akan disalahgunakan oleh sebagian umat Islam menjadi suatu kesyirikan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain melarang kesyirikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melarang segala hal yang berkaitan dengan kuburan untuk gulu kepadanya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Semua hal yang berkaitan dengan kesyirikan pasti Nabi larang kita dari hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga agar kuburan tidak disembah. Karena Nabi tahu ini berpotensi menjadi wasilah kesyirikan. Nah, karena itu Nabi menetapkan berbagai ketetapan atas umatnya agar kuburan itu tidak disembah. Dan agar orang-orang tidak berlebihan terhadap mereka yang dikuburkan. Sudah kita bahas di awal pembahasan bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini adalah apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kesyirikan yang mereka lakukan itu diakibatkan karena al-ghulu fis salihin, berlebihan kepada orang-orang yang saleh yang mati di antara mereka. Sehingga agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat ini akan berpotensi terjadi kembali di umatnya. Oleh karena itu Nabi melarangnya dari awal dengan pelarangan yang sangat keras, wanti-wanti yang sangat tegas. Nabi menutup seluruh celah yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesyirikan, terkhususnya berkaitan dengan amwat, ya, jenazah, kuburan, ya, orang-orang soleh yang mati, meninggal dunia. Itu sudah ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam celah-celah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan agar kita tidak berlebihan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari umat-umat sebelum kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum karena kesyirikan, kekufuran, pembangkangan, i'rad yang mereka lakukan, seharusnya kita dapat mengambil pelajaran. Kenapa Allah menghancurkan kaum tersebut? Karena mereka melakukan perbuatan ini misalnya. Maka perbuatan ini harus kita jauhi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Memperingatkan kita agar kita tidak melakukan kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Sebab hal itu menyebabkan penyembahan kepada mereka. Harus digarisbawahi. Ghulu kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia itu bisa mengakibatkan penyembahan kepada mereka, menyebabkan kepada kesyirikan. Padahal ini berawal dari mana, jamaah? Kesyirikan ini berawal dari al-mahabbah, cinta kepada orang-orang yang saleh. Apakah cinta kepada orang yang saleh itu kesalahan? Bukan kesalahan, ya. Karena ketika kita cinta kepada orang-orang yang saleh, kita ingin menjadi seperti mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh yang menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, kita ingin seperti mereka. Makanya kita cinta kepada mereka. Nah, ini disebut juga dengan wala, ya, loyalitas, kecintaan. Maka seorang mukmin itu kenapa dia cinta kepada orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah? Karena mereka dicintai oleh Allah. Tapi masalahnya di sini bukan kecintaan yang dititik beratkan. Yang dititik beratkan adalah ghulu, berlebihan dalam mencintai orang-orang yang saleh. Setiap apapun yang berlebihan itu pasti berujung kepada kehancuran. Apapun itu. Tidak ada sesuatu yang berlebihan kecuali berujung kepada kehancuran. Waliyadzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, sikap gulu. Kenapa? Karena sesungguhnya sikap gulu berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kita berpikir, mengajak kita menimbang, ya, semua hal yang menghancurkan umat-umat sebelum kita harus jauhi perbuatan-perbuatan itu. Dan di antara yang menghancurkan mereka adalah ghulu, berlebih-lebihan. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahas secara umum, semua hal yang bersifat ghulu. Berarti masuk juga ghulu kepada orang-orang saleh. Tapi di sini Nabi membahas dengan lafaz yang umum, teks yang umum. Iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sifat ghulu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tutruni kama ataratin Nasara ibna Maryam. Innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks ini Nabi datang dengan pelarangan ghulu dalam konteks yang lebih mengerucut, lebih khusus, yaitu dalam memuji. Tidak boleh berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam alaihi salam. Orang-orang Nasrani mereka terjatuh dalam ghulu ketika mereka memuji Nabi Isa alaihissalam, sehingga saking gulunya mereka akhirnya mengangkat derajat Nabi Isa menjadi martabah uluhiyah, Rabb yang disembah. Berawal dari mana kesalahan mereka? Dari sifat ghulu. Dan Nabi wanti-wanti itu kepada umatnya. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Lihat di sini betapa cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menimbang setiap perkara. Nabi tidak hanya melarang kita dari sebuah perbuatan yang dinilai salah oleh syariat, tetapi Nabi juga memikirkan setiap celah, setiap wasilah
yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Nabi larang umatnya dari berlebih-lebihan dalam memujinya. Karena itu akan menjadikan mereka tergelincir dalam kesyirikan. Baik, yang kedua. Dikatakan, innama ana abdun. Aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, katakanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasul. Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Dan kita sudah bahas di buku jilid yang pertama dari Kitab Tauhid tentang bagaimana Islam ini datang dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka Abdullah wa Rasuluh ini adalah di antara rukun. Ya, ini adalah dua rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya, rukun la ilaha illallah itu apa? An-nafi wal itsbat. Ya, menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh ilah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Kalau ditanya tentang rukun Muhammad Rasulullah, maka jawabannya adalah huwa abdullahi wa rasul. Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Dalam kata atau kalimat Abdullah wa Rasuluh di sini, kita telah menafikan orang-orang yang gulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga telah menafikan orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, berarti ini menepis syubhat orang-orang yang menuhankan Muhammad. Karena Muhammad adalah hambanya Allah. Muhammad bukan Rabb. Muhammad bukan ilah. Wa rasuluhu. Dan Muhammad adalah utusannya. Berarti di sini ya, membantah orang-orang yang meremehkan Nabi SAW. Kita katakan Muhammadnya adalah utusannya Allah. Ini nggak main-main ini. Ya. Makamnya Nabi Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasuluh, hambanya dan utusannya. Dan inilah dua rukun yang terdapat dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, kemudian yang kedua, tentang pelarangan Nabi membangun bangunan di atas kuburan. Silakan dilanjutkan, Ibu. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun bangunan di atas kuburan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, yang artinya, maukah kamu aku utus untuk suatu perkara sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, yaitu jangan engkau tinggalkan patung-patung, melainkan engkau hancurkan. Tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Beliau Subhanahu wa ta'ala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang mengapur dan mendirikan bangunan di atasnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang kedua. Kalau tadi yang pertama tentang gulu, yang kedua ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun bangunan di atas kuburan. Jadi jemaah sekalian, dirahmati Allah Azza wa Jal, tidak boleh bagi kita untuk membangun bangunan apapun di atas kuburan. Dan itu harus kita wasiatkan kepada anak-anak kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dan mereka akan meneruskan nanti kehidupan setelah kita, insya Allah. Jangan sampai kuburan kita itu dibangun bangunan, karena ini hadisnya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelarangannya jelas. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini kecuali ada hikmah besar di baliknya. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya kuburan ini akan menjadi potensi besar, wasilah yang sangat besar seseorang jatuh dalam kesyirikan.
Sehingga apapun yang mengarah kepada kesyirikan akan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saddan lidzari'ah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Maukah kamu aku utus pada suatu perkara sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, yaitu janganlah engkau tinggalkan patung-patung, melainkan engkau hancurkan. Tidak pula kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini membahas akan dua hal. Yang pertama, perintah untuk menghancurkan patung. Yang kedua, larangan ya membangun berbagai bangunan di atas kuburan. Dan Nabi perintahkan kuburan itu untuk diratakan dengan tanah. Dan tentu dalam perkara ini ya para ulama memberikan rukhsah. Setidaknya kuburan itu satu jengkal, di atas itu tidak boleh. Baik, dua hal ini berkaitan dengan wasilah kesyirikan. Patung. Walaupun patung itu tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi dalam hadis ini memerintahkan untuk dihancurkan. Dan yang banyak sekali disayangkan oleh beberapa orang, banyak yang kemudian mengunjungi tempat-tempat wisata dikatakan sebagai candi, ya. Kemudian di situ ada patung-patung yang jelas-jelas itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bangganya berfoto, ya, selfie, kemudian berkunjung ke tempat-tempat yang seperti ini, padahal itu jelas ya, itu adalah tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dimurkai. Bagaimana dia bisa dengan bangganya, dengan ya, riangnya berfoto di tempat-tempat seperti itu, apalagi berfoto dengan patung. Islam datang untuk memerintahkan ya, agar patung itu dihancurkan. Sedangkan ya malah ada orang-orang yang bersenang-senang foto dengan patung. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana fenomena umat Islam yang sangat jauh dari ilmu agama. Dan kewajiban bagi kita adalah menyampaikan. Kewajiban bagi kita adalah untuk menyeru mereka kepada apa yang Allah ridhoi. Mewanti-wanti mereka dari apa yang Allah murkai. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dakwahnya Ali bin Abi Thalib kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Ali mengatakan, maukah kamu aku utus kepada sesuatu yang dulu Nabi mengutusku kepadanya? Dua hal yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan pula oleh Ali kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Janganlah kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan. Jangan biarkan kamu melihat ada bangunan di kuburan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Beliau juga Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapur, menyemen, dan mendirikan bangunan di atas kuburan. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri wa ay yuq'ada alaihi wa ay yubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membangun bangunan di atasnya. Ya, tentu semua ini kembali kepada poin pembahasan kita yang pertama.
Semua ini dapat mengakibatkan seseorang terjerumus dalam kesyirikan. Waliyadzubillah, oleh karena itu Nabi larang. Baik, poin berikutnya, poin yang ketiga. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan dari sholat di kuburan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di wajah beliau. Lalu beliau buka lagi kain itu dari wajah beliau, tatkala terasa menyesakkan nafas, dan beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Muttafaq alaih. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Niscaya beliau akan dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim. Menjadikan tempat ibadah maknanya adalah sholat di kuburan, meskipun tidak dibangun tempat ibadah atau masjid di atasnya. Sebab setiap tempat yang dituju untuk sholat di dalamnya, maka ia adalah tempat ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika masjid dibangun di atasnya, maka tentu persoalan menjadi lebih besar. Baik. Katakan di sini tentang yang ketiga, poin ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan dari salat di kuburan. Jadi selain larangan untuk membangun kuburan dengan bangunan di atasnya, lalu larangan untuk menyemen atau mengapuri kuburan, Rasulullah juga memperingatkan kita dari salat di kuburan. Karena ini jelas adalah di antara wasilah min wasail syirk. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya. Kenapa Aisyah yang meriwayatkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah. Nabi pun segera menutupkan kain di wajah beliau, lalu beliau buka lagi kain itu dari wajah beliau tatkala terasa menyesakkan nafas. Dan saat beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda. Ini di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kata-kata hadis ini. Dan ini ya seharusnya menjadikan kita banyak merenungi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian petunjuknya, Nabi khususkan di akhir hayatnya mengeluarkan ini. Apa yang Nabi katakan? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi persoalan dalam kesyirikan ini bukan persoalan yang ringan di dalam Islam. Gulu kepada orang-orang yang saleh, bahkan gulu kepada para nabi dan para rasul, ini bukan perkara yang remeh di dalam Islam. Nabi mengangkat tema ini di akhir hidupnya untuk memperingatkan umatnya, jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani.
Apa kesalahan Yahudi dan Nasrani sehingga di akhir hayatnya Nabi melaknat mereka? Ini di akhir hayatnya Nabi sedang kesakitan. Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani akan satu perbuatan mereka yang sangat buruk, yaitu ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, banyak yang menjadikan tempat ya kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang saleh, para wali, itu sebagai tempat ibadah. Dan apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka mendapatkan laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang saleh meninggal dunia, ada Nabi meninggal dunia, Rasul meninggal dunia, maka kuburannya dijadikan tempat ibadah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Niscaya beliau akan dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan jadikan sebagai tempat ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat ya bahwasanya para anbiya itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal dunia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam rumah beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena beliau wafat di sana. Ini adalah kekhususan yang Allah khususkan kepada para nabi dan kepada para rasul. Dan rumah Nabi itu bukanlah bagian dari Masjid Nabawi. Ya, rumah Nabi ketika itu bersampingan, tapi bukan bagian dari Masjid Nabawi. Bersampingan. Lalu kemudian setelah ya, kebutuhan kaum muslimin untuk perluasan Masjid Nabawi, akhirnya masuklah rumah Nabi itu ke kompleks ya Masjid Nabawi, tapi itu bukan area masjid. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian memiliki i'tiqad, keyakinan khusus untuk sholat ya di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menjadikan ya kuburan Nabi itu di depannya dan dia sholat di belakangnya, ini perbuatan yang dilarang tentunya, tidak boleh, karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, bisa jadi dia tidak melakukan kesyirikan, tapi itu bisa menghantarkan dan itu dilarang. Kita sudah sebutkan tadi, apapun yang menjadi wasilah, yang menjadi pengantar kepada kesyirikan, itu Nabi larang. Sehingga makanya di poin ini dijelaskan, ya, Rasulullah memperingatkan kita agar tidak salat di kuburan. Maksudnya salat kuburan ini adalah menjadikan kuburan itu tempat ibadah, rutinitas ibadah. Adapun salat jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika tidak sempat untuk menyolatkannya, ada seorang sahabat yang meninggal dunia, Nabi datang ke kuburan dan sholat jenazah di kuburan. Ini berbeda. Ini adalah ibadah yang khusus. Bukan Nabi melaksanakan sholat berjamaah, rutinitas ibadah di kuburan. Beda. Kalau itu rutinitas yang selalu dilakukan setiap harinya. Tapi kalau ini menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan. Karena dicontohkan oleh Nabi. Dan khusus untuk sholat ya jenazah saja. Tapi yang dilarang di sini adalah menjadikan itu sebagai rutinitas. Dibangun masjid di kuburan atau dibangun musola di kuburan dan dijadikan itu sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat fardu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida.
Ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian atau kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Nabi melarang jelas. Sehingga menjadikan sebagai tempat ibadah maknanya adalah salat di kuburan meskipun tidak dibangun tempat ibadah masjid di atasnya. Sebab setiap tempat yang dituju untuk sholat di dalamnya, maka ia adalah tempat ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku tanah itu sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Alat bersuci maknanya adalah sebagai tayamum. Dan jika masjid dibangun di atasnya maka tentu persoalannya menjadi lebih besar, ya larangannya tentu lebih besar. Buat ibadah saja di kuburan itu tidak boleh karena itu bisa membawa kepada ya faktor kesyirikan, apalagi kalau membangun masjid di atas kuburan tentu lebih tidak boleh. Baik, kemudian berikutnya silakan dibaca Ibu. Adapun mempersembahkan nazar dan kurban untuk tempat-tempat yang diziarahi, maka ia adalah syirik besar. Sebab ia menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang wajib dilakukan terhadap kuburan, yakni hendaknya tidak dibangun suatu bangunan di atasnya, juga tidak didirikan masjid di atasnya. Karena ketika di atasnya dibangun kubah dan di sekelilingnya didirikan tempat ibadah, serta tempat-tempat ziarah, maka orang-orang bodoh akan menyangka bahwa orang-orang yang dikubur di dalamnya bisa memberikan manfaat atau mudarat, dan bahkan mereka bisa menolong orang yang meminta pertolongan kepada mereka, serta bisa memenuhi hajat orang yang bersandar kepada mereka. Karena itu mereka mempersembahkan nazar dan kurban kepada mereka, sehingga pada akhirnya menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Dan tidaklah beliau Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini kecuali karena bakal terjadi tindakan seperti itu selain terhadap kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini benar-benar terjadi di banyak negara-negara Islam. Adapun kuburan beliau Shallallahu alaihi wasallam, maka ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebab kuburan beliau Shallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya, bukan berada di dalam masjid, serta dikelilingi oleh tembok-tembok. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu dalam Qasidah Nuniyahnya. Maka Rob semesta alam mengabulkan doanya Nabi dan kuburannya dikelilingi oleh 3 tembok. Baik, nah. Adapun mempersembahkan nazar dan kurban untuk tempat-tempat yang diziarahi, maka ia adalah syirik besar. Ya, misal ada orang yang sengaja untuk pergi ke kuburan wali fulan di suatu daerah, ziarah ke kuburan itu, kemudian sampai di sana dia mempersembahkan nazar pada si mayit, atau dia mempersembahkan kurban kepada mayit, maka ini adalah syirik besar. Ya, jadi banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kewajiban kita adalah untuk mendakwahi, menyampaikan bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram.
Tidak ada bedanya antara orang yang melakukan perbuatan ini dengan orang yang menyembah berhala, menyembah patung, sujud kepada patung. Sebab ia menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang wajib dilakukan terhadap kuburan. Dan hendaknya tidak dibangun suatu bangunan di atasnya, juga tidak didirikan masjid di atasnya. Ya, karena ketika di atasnya dibangun kubah dan di sekelilingnya didirikan tempat ibadah serta tempat-tempat ziarah, maka orang-orang bodoh akan menyangka bahwa orang-orang yang dikubur di dalamnya bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan bahkan mereka bisa menolong orang-orang yang meminta pertolongan kepada mereka, serta bisa memenuhi hajat orang-orang yang bersandar kepada mereka. Ya, persis sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Mereka membuat patung orang-orang yang saleh yang meninggal dunia di antara mereka. Di generasi pertama belum terjadi kesyirikan. Di generasi kedua, generasi ketiga barulah anak-anak mereka yang dulu melihat bapaknya itu ya setiap melihat berhala kemudian beribadah. Mereka menganggap bahwasanya ibadahnya itu ditujukan kepada berhala. Jadi ya, unsur kesyirikan atau faktor kesyirikan yang terbesar adalah kebodohan. Kalau dia bodoh, kemudian ya fasilitas kesyirikan atau wasilah kesyirikan itu terbuka, menganga, maka sangat besar potensi dia terjatuh dalam kesyirikan. Dan itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka mempersembahkan nadar dan kurban-kurban mereka kepada kuburan. Kenapa? Karena mereka yakin ya orang-orang yang ada dalam kuburan itu bisa menolong mereka, ya, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat kepada mereka. Mereka bisa memenuhi hajat orang-orang yang meminta dan bersandar kepada mereka. Sehingga pada akhirnya menjadikan berhala-berhala disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu Nabi saja tidak mau. Ya, dijadikan kuburan sebagai sembahan. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi meminta dan berdoa kepada Allah dan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kemudian melihat dari celah-celah ya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melewatinya, ya itu pada hakikatnya adalah tembok. Yang di dalam tembok itu ada tembok lagi. Di dalam tembok yang kedua ada tembok lagi. Sehingga dilapisi 3 tembok. Dan tidak mudah untuk ya sampai kepada kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua sisi di tembok, dicor, ya, ya yang dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang semua tertutup rapat sekali. Dan itu adalah usaha agar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak disembah dan dijadikan berhala. Dan tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini kecuali karena bakal terjadi tindakan, kecuali ya karena bakal terjadi tindakan seperti itu selain terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini benar-benar terjadi di banyak negara-negara Islam. Adapun kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia dijaga oleh Allah berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rumahnya, bukan berada dalam masjid, ya, serta dikelilingi oleh tembok-tembok. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah nuniyahnya, fastajaba rabbul alamin du'a'ah wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Rabb Allah semesta alam, ya Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi. Dan kuburannya dikelilingi oleh 3 tembok. Baik, pasal yang keempat masih berkaitan dengan tema di pasal yang ketiga. Silakan dilanjutkan, Ibu. Pasal 4, mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. At-tamasil adalah bentuk jamak dari timsal, yaitu gambar fisik.
dalam bentuk manusia atau hewan atau makhluk lainnya yang memiliki ruh. Sedangkan nusub adalah asal maknanya adalah tanda dan batu-batu yang dahulu orang-orang musyrik Arab mempersembahkan kurban di sisinya. Sedang yang dimaksud nusubu tiskariyahu, yaitu kuburan-kuburan, adalah patung-patung dan gambar-gambar yang didirikan di tanah lapang atau di tempat lainnya untuk menghidupkan peringatan terhadap pemimpin atau pahlawan yang diagungkan dengan gambar-gambar mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menggambar sesuatu yang memiliki ruh atau jiwa. Sedang syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah disebabkan oleh gambar dan memajangnya, yakni dahulu kala pada zaman kaum Nuh terdapat orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, kaumnya sangat sedih atas kematian mereka. Lalu setan membisikkan kepada mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat mereka pernah mengadakan pertemuan di sana, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Sehingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dunia dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, ia melarang syirik tersebut yang disebabkan oleh patung-patung yang didirikan oleh kaumnya enggan menerima dakwahnya. Bahkan tetap bersikeras menyembah patung-patung yang didirikan tersebut, yang kemudian berubah menjadi berhala-berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan rob-rob kamu, dan terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yakut, Ya'uq maupun Nasr. Surat Nuh ayat 23. Itulah nama-nama orang besar atau solih yang digambar sesuai dengan bentuk mereka sebagai media untuk mengenang dan mengagungkan mereka. Maka lihatlah akibat dari patung-patung, peringatan dalam hal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menentang rasul-rasulnya. Suatu hal yang menyebabkan mereka dibinasakan dengan bencana taufan, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, juga dibenci makhluknya. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa bahayanya masalah gambar dan mendirikan patung-patung. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para perupa, yaitu tukang gambar, mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, memerintahkan agar gambar-gambar itu dihancurkan, juga menyatakan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Semua itu karena kerusakan serta besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap umat dalam hal akidah mereka. Gambar-gambar itu hukumnya sama saja. Baik untuk sekedar gambar-gambar kenangan atau patung-patung peringatan dalam tempat-tempat pertemuan, di lapangan, atau taman-taman. Semuanya itu adalah haram menurut syariat karena merupakan sarana menuju syirik dan rusaknya akidah. Jika orang-orang kafir pada saat ini melakukan pekerjaan tersebut, itu adalah karena mereka tidak memiliki akidah yang semestinya mereka jaga. Karena itu, umat Islam tidak boleh menyerupai dan ikut andil dengan mereka dalam pekerjaan ini untuk menjaga akidah mereka yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan mereka. Baik. Di pasal yang keempat,
Temanya adalah mengagungkan berhala-berhala dan kuburan-kuburan. Katakan bahwasanya at-tamathil adalah bentuk jamak dari timthal, yaitu gambar fisik dalam bentuk manusia atau hewan atau makhluk lainnya yang memiliki ruh. Kita sebut dalam bahasa kita dengan bahasa patung. Ya, patung itu bahasa Arabnya adalah timthal, jamaknya tamathil. Sedangkan an-nusubu adalah ya pada asalnya maknanya adalah tanda. Dan batu-batu yang dahulu orang-orang musyrik Arab mempersembahkan kurban di sisinya. Sama saja ya. Batu yang dijadikan sebagai patung. Di mana mereka mempersembahkan kepada batu itu kurban. Sedang dimaksud dengan an-nusubut tidkariyah, kuburan-kuburan adalah patung-patung dan gambar-gambar yang didirikan di tanah lapang atau di tempat lainnya untuk menghidupkan peringatan terhadap pemimpin atau pahlawan yang diagungkan dengan gambar-gambar mereka. Buat patung pahlawan misalnya. Itu disebut dengan an-nusub at-tidkariyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menggambar sesuatu yang memiliki ruh jiwa. Apapun yang memiliki ruh, maka hukum asalnya adalah tidak boleh atau haram untuk digambar ataupun untuk dijadikan sebagai ya gambar yang fisik patung. Tidak boleh, haram. Melukis sesuatu yang memiliki ruh itu haram. Kenapa haram? Karena itu wasilah kepada kesyirikan. Sebab syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah disebabkan oleh gambar dan memajangnya. Ya. Yakni dahulu kala pada zaman kaum Nabi Nuh terdapat orang-orang saleh. Ketika mereka meninggal dunia, kaumnya sangat sedih atas kematian mereka. Lalu setan membisikkan kepada mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang mereka pernah mengadakan pertemuan di sana. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Jadi yang pertama kali membisikkan untuk membuat patung orang-orang saleh itu siapa? Setan. Ya. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, di generasi pertama itu belum disembah di generasi pertama. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dunia, datanglah generasi kedua, generasi ketiga, ya. Lalu di saat itu ilmu agama telah dilupakan, orang semakin bodoh dengan ilmu agama, barulah patung-patung tadi dimulai disembah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam, ia melarang syirik tersebut yang disebabkan oleh patung-patung yang didirikan. Namun kaumnya enggan menerima dakwahnya, bahkan mereka tetap bersikeras menyembah patung-patung yang didirikan tersebut yang kemudian berubah menjadi berhala-berhala. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah nama-nama orang yang soleh yang mereka meninggal dunia dan dibuatkan patung-patung, gambar-gambar ya mereka dan kemudian disembah sebagai berhala. Itulah nama-nama orang-orang besar yang saleh yang digambarkan sesuai dengan bentuk mereka sebagai media untuk mengenang dan mengagungkan mereka. Jadi dibuatkan patung sebagai media untuk mengenang dan menghormati, mengagungkan mereka. Maka lihatlah akibat dari patung-patung peringatan dalam hal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menentang rasul-rasulnya, suatu hal yang menyebabkan mereka dibinasakan dengan bencana taufan, dimurkai Allah, juga dibenci makhluknya. Air bah dihancurkan ya kaumnya Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa bahayanya masalah gambar dan mendirikan patung-patung. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya malaikat rahmat itu tidak akan pernah masuk ke dalam suatu rumah
terdapat ya, patung, lukisan yang bernyawa, ya, ataupun rumah yang di dalamnya ada anjing. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para perupa, yaitu para tukang gambar, mengabarkan bahwa mereka adalah orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Jadi pelukis-pelukis makhluk itu siksaannya paling berat nanti di akhirat. Orang-orang yang membuat patung, orang-orang profesi ya, kerajinan patung, seni, ya, itu adalah orang-orang yang dikata Nabi sebagai orang yang paling berat siksanya nanti. Memerintahkan ya, agar gambar-gambar itu dihancurkan. Nabi memerintahkan agar gambar-gambar patung-patung itu dihancurkan. Juga menyatakan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya terdapat gambar-gambar. Semua itu karena kerusakan serta besarnya bahaya yang ditimbulkannya terhadap umat dalam hal akidah mereka. Gambar-gambar itu hukumnya sama saja, baik untuk sekedar sebagai kenangan, ya, atau sebagai patung-patung pengingat dalam tempat-tempat pertemuan, di lapangan atau di taman-taman, semuanya itu adalah haram menurut syariat karena merupakan sarana menuju syirik dan rusaknya akidah. Jika orang-orang kafir pada saat ini melakukan pekerjaan tersebut, itu adalah karena mereka tidak memiliki akidah yang semestinya mereka jaga. Karena itu umat Islam tidak boleh menyerupai dan ikut andil dengan mereka dalam pekerjaan ini untuk menjaga akidah mereka yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan mereka. Dalam kalimat yang terakhir ini, beliau ingin menyatakan bahwasanya umat Islam itu kalau sudah kehilangan akidah, maka mereka sudah kehilangan sumber kekuatan mereka. Umat Islam kalau sudah kehilangan akidah, maka mereka sudah kehilangan sumber kebahagiaan mereka. Ya, hingga umat Islam haruslah mempelajari akidah mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kewajiban mereka adalah untuk menjaga akidah tersebut. Tidak boleh ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Orang kafir memiliki adat istiadat, kita nggak perlu untuk mengikuti dan mencontoh mereka. Nggak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam syiar-syiar ibadah mereka. Nah, kita punya syiar sendiri dalam Islam, kita punya ya, ibadah sendiri dalam Islam, dan tidak boleh kita mengikuti orang-orang kafir dalam syiar-syiar mereka. Baik, itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bismillah azza wa jal. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pasal yang kelima berkaitan dengan mengolok-olok agama dan melecehkan kehormatan agama. Ini termasuk ya antara ucapan, perbuatan yang menghilangkan tauhid, menghilangkan keimanan, keislaman seseorang ya pada dirinya. Tafihuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, jazakillah khairan wa barakallahu fiik pada jemaah yang telah membacakan materi, dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanya tentang hadis riwayat Tirmizi tadi. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Itu hanya untuk manusia ya Ustaz, tapi kepada Allah tidak kan? Begitu ya Ustaz? Baik, contohnya seperti apa berlebihan kepada Allah? Kalau dalam masalah ibadah, ada juga hadisnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian Nabi melihat ada tali yang dibentangkan. Kemudian Nabi bertanya, tali siapa ini? Para sahabat di dalam masjid mengatakan, tali ini adalah milik si fulanah yang sangat bersemangat sekali dalam beribadah, salat malam dan lain sebagainya.
Nabi SAW kemudian mengingkari perbuatan dari ya sahabiah tersebut dan mengatakan alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian melakukan ibadah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jadi sahabiah ini ya, dia saking bersemangatnya untuk melakukan ibadah ya, akhirnya dia sampai gulu dalam melakukan ibadah. Apa yang dia lakukan? Dia membentangkan tali sehingga ketika dia berdiri melaksanakan salat tahajud, dia bersender di tali itu ketika dia capek. Nah, ketika dia lelah, ketika dia tidak kuat untuk berdiri, dia bersandar. Nah, inilah yang ditegur oleh Nabi SAW, dan ini termasuk adalah gulu dalam beribadah. Tapi kalau misalnya itu adalah ya keyakinan kita, akidah kita, keimanan kita, nah, maka ini ya ini diperbolehkan. Ya, Allah taala alam. Oh, jadi kalau untuk beribadah yang tidak boleh berlebih-lebihan ya Ustadz. Tapi ketika untuk keyakinan memang seharusnya Ya, begitu ya harus Ustadz. totalitas ya. Kalau keyakinan iman kepada Allah harus totalitas dengan seluruh apa yang kita miliki. Nah, Nah, jazakallah khair Ustadz. barakallahu fiik. Ustadz bertanya. Nah, silakan Ibu. Saya pernah mendengar ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa nurnya Muhammad, ya, maksudnya Nabi kita SAW itu cikal bakal diciptakannya seluruh makhluk yang ada di bumi ini gitu. Apakah itu termasuk yang berlebihan atau memang seperti itu gitu Ustaz? Ya, nah, barakallahu fiik. Itu tidak ada dasarnya keyakinan seperti itu. Dan itu merupakan berlebihan juga dalam haknya atau diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada hadis sahih yang menyatakan hal tersebut. Ya, bagaimana nurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi cikal bakal bagi seluruh dibangkitkannya makhluk. Ya, tentu hal ini adalah sesuatu yang gaib dan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali dengan dalil. Karena yang tahu gaib itu adalah Allah. Ya, dan tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut yang sahih. Dan ini merupakan ya suatu yang kita sebut sebagai ya berlebihan dalam ya haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya. Allahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dari Al-Ustadz Abu Ayyub. Bagi jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Baik, kalau begitu Ana mau tanya Ustaz Nah, silakan. mengenai ini tempat ibadah. Terkadang kita Ana juga suka kadang tuh menjumpai gitu Ustaz. Ada masjid yang di dalamnya itu ada kuburan ya Ustaz. Nah, itu bagaimana kita apa namanya jika kita sholat di situ apakah statusnya bagaimana gitu, Ustaz? Apa misalnya dan diperbolehkannya sampai mana misalnya apakah kuburannya ketika kuburannya itu di depan imam maka tidak boleh, apa kalau di belakang masih boleh, itu batasannya bagaimana Ustaz? Ya, jadi batasannya itu ada pada lokasi dan letak kuburannya. Jadi kalau misalnya antara masjid dengan kuburan itu dibatasi dengan jalan yang memisahkan antara keduanya, berarti ini bukan dikatakan kuburan itu berada di dalam masjid. Atau misalnya setiap ini memiliki tembok masing-masing. Ya, masjid punya tembok terpisah, kuburan juga punya tembok terpisah di luar area masjid. Ini juga dikatakan bukan termasuk bagian dari masjid. Tapi kalau seandainya ada kuburan, itu dia berada di area masjid. Ya, mau di depan, mau di belakang, mau di samping kanan kiri, nah ini tidak boleh untuk sholat di dalamnya. Kalau antum tahu, maka tidak boleh untuk sholat di dalamnya. Dan jumhur para ulama melarang. Ya, jumhur para ulama
para fuqaha melarang sholat untuk melaksanakan sholat di masjid yang ada kuburan. Kecuali para fuqaha Malikiyah. Para ulama Malikiyah itu membolehkan. Tapi tentu ini adalah pendapat yang tidak tepat, yang menyelisih jumhur ulama yang melarang. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fik atas penjelasannya. Baik. Kemudian berkaitan dengan yang tadi tentang cahaya Muhammad, ya, Nabi SAW itu ya tidak memiliki nur, ya. Nur itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah itu dinamakan di antara Asmaul Husnanya adalah Nur, cahaya. Begitu juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nur. Berarti nur itu adalah bagian dari zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dari nurnya diciptakan atau cikal bakal dibangkitkannya semua makhluk atau diciptakannya manusia dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud. Apa itu keyakinan wahdatul wujud? Ya, menyamakan bahwasanya Nabi Muhammad itu satu jasad atau satu zat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang ya kufur. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad, ini berarti keyakinan yang sesat. Ya. Karena tentunya semua makhluk itu yang menciptakan mereka, membangkitkan mereka, mematikan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad tidak ada urusannya dalam penciptaan. Nabi Muhammad tidak ada urusannya, tidak ada perannya dalam membangkitkan manusia. Tidak ada sama sekali peran. Semua itu adalah ya fi'lullah, adalah perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu ya keyakinan orang-orang yang sesat dalam akidah dan keimanan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Berarti itu juga masuk ke hadis yang tadi Ustaz ya, jangan berlebih-lebihan itu ya Ustaz ya. Iya benar, karena itu kan kekhususan Allah kan. Baik, pada jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Ustadz, nyambung pertanyaan Ibu Endang tadi, Ustadz Ahwan, berarti kalau saya juga termasuk yang mendengar bahwa adanya Nur Muhammad itu. Artinya harus ada, kalau sudah kita mengetahui dengan jelas seperti ini, harus adanya pengingkaran ya Ustadz di dalam hati kita. Oh, itu sesuatu yang batil gitu ya Ustadz? Nah, sahih, harus ada pengingkarannya. Ya. Ustadz, pertanyaan saya selanjutnya gini Ustadz, mengenai tadi dikubur. Tadi Ustadz bilang tidak boleh ada bangunan. Artinya gini, tadi Ustadz mengatakan kalau saya nggak khilaf, 1 jengkal gitu ya Ustadz. Mungkin ditinggikan tanahnya begitu ya Ustadz. Artinya menunjukkan bahwa itu ada kuburan gitu ya Ustadz. Sepertinya itu lebih dari 1 jengkal Ustadz, dinaikkan ke atas terus ditanam rumput. Itu dibenarkankah Ustadz demikian Ustadz? Masih termasuk secara syariat masih masukkah Ustadz? Bukan dipakainya semen, tetapi mereka naikkan lebih dari 1 jengkal terus ditutup dengan rumput gitu loh Ustadz. Bagaimana dengan demikian Ustadz? Menyalahi ya, kalau diangkat 1 jengkal itu masih ditolerir, tidak apa-apa. Ya, kalau diangkat 1 jengkal untuk membedakan. Yang disalahkan itu kalau di semen dibangun. Ya, tajsis tadi yang disebutkan dalam konteks hadisnya. Lalu kemudian kalau ditambahkan rumput, ya, ini asalnya untuk ditinggalkan. Ya, asalnya untuk ditinggalkan, tidak perlu untuk ditambahkan rumput ataupun ditanami dengan tanaman khusus. Ya, kenapa? Kalau seandainya itu memang sesuatu yang diperbolehkan, akan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan para ulama tentunya. Nah, terkhususnya sebagian orang ini kan ada yang menaburkan bunga atau dia menanam tanaman khusus di kuburan, itu ya berhujjah dengan hadis yang tidak pada tempatnya. Nabi SAW itu ketika pernah melewati kuburan, di tempat kuburan, Nabi mendengar ada salah satu dari penghuni kuburan-kuburan itu yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Nabi mengambil pelepah kurma,
kemudian dipotong dua dan ditancapkan di kedua kuburan tersebut. Ya, yang satu sedang diazab karena dia tidak beristitar ketika buang air kecil, kemudian satu lagi dia diazab karena dia melakukan namimah, adu domba. Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasah. Semoga keduanya itu diringankan azabnya oleh Allah selama dua pelepah kurma itu tidak kering. Jadi selama masih basah, nah itu dia diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang pertama kita katakan ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ya tidak ada para sahabat yang melakukan itu setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Atau dicontohkan oleh para sahabat lainnya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Nabi. Dari mana kita tahu ini diadab, ini tidak diadab? Ya, dari mana kita mengetahui hal itu secara pasti? Padahal itu kan adalah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan itu kepada Nabi. Nabi pun sama seperti kita manusia. Dari mana Nabi tahu ini diadab, ini tidak diadab, ini diadab karena ini, diadab karena itu? Karena sampai kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih dari itu, apa yang dilakukan Nabi tidak pernah dilanjutkan oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menaburkan bunga, kemudian menanamkan ini, menanamkan itu, ya ini hendaknya ditinggalkan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa yakum. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Ustaz. Silakan. Berkaitan dengan ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi berkaitan dengan tadi, jadi kalau ziarah kubur itu sebenarnya secara syariat yang dilakukan itu hanya untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur, itu aja ya Ustaz ya? Ya, mengingatkan kepada kematian, ya itu yang paling utama. Kemudian memberikan doa kepada mereka, bukan meminta doa, tetapi memberikan doa. Ya, dalam arti kata kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni mereka, ya, melebarkan kuburan mereka seperti itu. Nah, bukan berarti ketika kita membahas hadis-hadis yang ini kita melarang ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur. Ya, fa innaha tudzakirukum al maut, karena kata Nabi SAW itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Orang-orang yang jauh dari ziarah kubur adalah orang-orang yang hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi kaku, hatinya tidak mudah untuk tersentuh dengan Al-Quran, tidak mudah tersentuh oleh tetangganya yang meninggal dunia, temannya, rekan kerjanya meninggal dunia, ya. Karena jauh dari, ya, dia mengira bahwasanya kehidupan dia akan abadi di dunia ini, ya, dia akan mendapatkan usia yang panjang, padahal nggak ada yang tahu usia dia sampai kapan di dunia. Nah, karena itu Nabi syariatkan untuk ziarah kubur. Wallahu a'lam. Termasuk untuk wanita boleh ya Ustaz ya ziarah kubur? Nah, untuk wanita juga termasuk. Tentu ada khilaf dalam permasalahan ini, tapi yang rajih adalah diperbolehkan. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, sebelum kajian diakhiri, Anda sekali lagi mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keulangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam khair. Jazakumullah khair Ustadz Abu Amin. Arkan. Khair.